Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Klinis hari Selasa jam 8 akan mempresentasikan mengenai sejarah dari psikologi klinis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja yuk mulai pada materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai akar dari sejarah psikologi klinis. Sama dengan ilmu lainnya, psikologi klinis didasarkan pada ajaran-ajaran filsuf Yunani seperti Thales, Hippocrates, dan Aristoteles. Salah satu tokoh utama dari pergerakan psikologi klinis adalah Philippe Pinel, seorang dokter Prancis. Pinel dikejutkan oleh kebrutalan yang tidak masuk akal yang merupakan kebiasaan pada masyarakat di abad ke-19 atau bisa dibilang sebagai rumah sakit jiwa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai periode diagnosis dan penilaian yang terjadi pada awal tahun 1850 hingga 1899. Bagi banyak orang, esensi psikologi klinis selalu menekankan pada penilaian perbedaan di antara orang-orang. Kemudian kita akan memasuki era modern pada tahun 1900 hingga 1919. Salah satu perkembangan utama di era ini adalah meningkatnya pengukuran mental atau tes psikologi diagnostik. Pada periode Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1917, terbitlah sebuah tes yang dinamakan dengan Army Alpha dan Army Beta. Kedua tes ini digunakan untuk menyaring tentara Amerika pada saat Perang Dunia Pertama. Selanjutnya kita akan memasuki periode di antara perang, yaitu pada tahun 1920 hingga tahun 1939. Pada periode ini, tes bakat dan tes minat telah muncul. Tes bakat dilambangkan dengan tes kemampuan musik sisor. Selain itu, Spearman, Thorndike, dan Thurston telah memasuki era intelijensi, dan perkembangan intelijensi terbesar pada era ini adalah pengujian dari David Wechsler, yaitu mengenai tes Wechsler-Bellevue. Pada era ini, terjadi juga peristiwa penting untuk pengujian proyektif yang terjadi pada tahun 1921. Ketika Hermann Rorschach, seorang psikiatri Swiss, menerbitkan psikodiagnostik. Dalam buku ini, Rorschach menggambarkan penggunaan noda tinta untuk mendiagnosi pasien psikiatri. Periode berikutnya adalah periode Perang Dunia Kedua dan seterusnya, atau pada tahun 1940 hingga sekarang. Pada tahun 1943, MMPA muncul. Pada akhir 1950-an, muncullah sebuah gerakan yang disebut behaviorisme radikal yang menentang tes kepribadian. Tahun 1970-an muncullah penilaian perilaku, di mana perilaku dipahami dalam konteks rangsangan atau situasi yang mendahului atau mengikutinya. Tahun 1980-an dan 1990-an terjadi kebangkitan pada asesmen minat, di antaranya menghasilkan Milan Clinical Multi-Axial Inventory dan The Neo Personality Inventory. Tahun 1947, Halsted memperkenalkan seluruh battery test untuk membantu diagnosis neuropsikologi. Di antaranya yang paling populer yakni Halsted Triton dan Luria Nebraska Neuropsychological Battery. Edisi pertama dari American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau disingkat DSM-1 diterbitkan pada tahun 1952. Kemudian, revisi manual terus muncul secara berkala dan yang terbaru yaitu DSM-4-TR pada tahun 2000. Kemudian yang paling terbaru yakni DSM-5 yang terbit pada tahun 2013. Intervensi awal atau permulaan 1850 hingga 1899. Fokus Emil Kraepelin adalah pada klasifikasi psikosis, tetapi yang lain sedang menyelidiki pengobatan baru untuk pasien neurotik seperti sugesti dan hipnosis. Jean Charcot menyelidiki pasien dengan histeria yang memiliki gejala fisik. Kemudian Hippolyte Bernim dan Pierre Janet mengkritik karya Charcot tersebut. Kemudian, Brew dan Freud menerbitkan Studies on Hysteria pada tahun 1895 berdasarkan pengalaman Brew dalam merawat anak O yang didiagnosis histeria. Munculnya era modern, 1900 hingga 1919. Pada tahun 1900, Freud menerbitkan The Interpretation of Dreams. Tahun 1908 diterbitkan buku A Mind That Found Itself oleh Clifford Beers yang mengungkapkan pelecehan yang terjadi di rumah sakit jiwa. Bersama itu juga muncul gerakan kebersihan mental atau The Mental Hygiene Movement di Amerika. Tahun 1909, William Haley mendirikan klinik bimbingan anak di Chicago. Pada tahun 1905, Joseph Pratt
dan Willwood Worcester mulai menggunakan metode diskusi suportif di antara pasien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit. Di antara perang 1920 hingga 1939. Psikoanalisis pada awal abad 20 sebagian besar dikhususkan untuk pengobatan orang dewasa dan dipraktikkan hampir secara eksklusif oleh analis yang pelatihan dasarnya adalah kedokteran. Tahun 1928, Anna Freud, putri terhormat Sigmund Freud, menjelaskan metode terapi bermain yang diturunkan dari prinsip-prinsip psikoanalitik. Tahun 1930-an, klinik-klinik di Amerika Serikat kuat dengan ide-ide Adler. Selain itu, terapi kelompok karya G.L. Morano dan S.R. Slevson juga mulai menarik perhatian. 1934, teknik terapi pasif oleh Frederick Allen mulai dikenal. Kemudian pada tahun 1920, John Watson menggambarkan kasus Albert dan tikus putih yang terkenal, di mana seorang anak laki-laki dikondisikan untuk mengembangkan ketakutan seperti neurotik terhadap benda-benda berbulu putih. Beberapa tahun kemudian, Mary Carver Jones 1924 menunjukkan bagaimana ketakutan seperti itu dapat dihilangkan melalui pengondisian. Kemudian pada tahun 1938, masih kemudian J. Levy menggambarkan terapi hubungan. 1940 sampai sekarang. Pada awalnya peran psikolog adalah tambahan dan sering terlibat terutama dalam psikoterapi kelompok. Tetapi mereka mulai memberikan psikoterapi individu berkinerja baik dalam tujuan jangka pendek untuk mengembalikan individu dalam medan perang dan dalam tujuan rehabilitasi jangka panjang. Dalam riset awal periode tahun 1850 sampai 1899, di mana tradisi penelitian akademis dalam psikologi berutang banyak pada dua karya orang ini, yakni yang pertama ada Wilhelm Wundt, dan pada dekade yang sama seorang Amerika, yakni William James. Karya-karya kedua orang ini mencontohkan tradisi ilmiah. Pengaruh mereka juga terlihat jelas dalam model ilmuwan praktisi yang telah melayani bidang psikologi klinis selama bertahun-tahun. Lalu munculnya era modern pada tahun 1900 sampai 1919. Selama periode ini, ada dua kejadian penting, yakni yang pertama Ivan Pavlov memberi kuliah tentang refleksi terkondisi. Lalu yang kedua adalah penelitian tentang tes kecerdasan. Karyanya tentang pengondisian meninggalkan warisan penting bagi psikologi klinis. Lalu gagasan pengondisian klasik telah menjadi bagian sentral dari teori dan penelitian, sementara juga memainkan peran dalam berbagai metode terapi. Lalu selanjutnya saat terjadinya perang pada tahun 1920 sampai 1939. Pada masa ini, penelitian klinis masih dalam masa pertumbuhan. Contohnya di bidang penelitian akademis, behaviorisme dan psikologi gestalt sangat menonjol. Behaviorisme mengajarkan dokter kekuatan pengondisian dalam pengembangan dan pengobatan gangguan perilaku. Lalu sementara itu, dalam psikologi gestalt menekankan pentingnya pemahaman bahwa persepsi unik pasien berkontribusi pada masalah mereka. Penelitian lain di era ini yang menjadi pusat perhatian adalah pembelajaran sosial dan psikologi klinis yang dilakukan oleh Julian Rother pada tahun 1954. Dalam hal ini tidak hanya disajikan teori belajar sosial, tetapi juga serangkaian studi terkontrol yang memberikan landasan empiris untuk teori ini. Kedua teori tersebut yang menjadi dasar teori pembelajaran sosial selanjutnya. Bidang penelitian lain yang telah berkembang pesat adalah diagnosis, klasifikasi, pengujian, dan pengukuran psikologis. Munculnya DSM-3 pada 1980 memicu ledakan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi keandalan, validitas, dan kegunaan kriteria khusus pada gangguan mental yang telah terdaftar. Beberapa jurnal psikiatri dan psikologi diterbitkan dalam DSM-3 untuk gangguan seperti skizofrenia, depresi, dan gangguan kepribadian antisosial. Profesi, masa awal, tahun 1850 sampai 1899. Pada masa ini berdirilah American Psychological Association atau APA pada tahun 1892 dengan G. Stanley Hall sebagai presiden pertamanya. Pada 1896, Leitner Whitmer mendirikan klinik psikologi pertama di University of Pennsylvania. Klinik Whitmer dikhususkan untuk perawatan anak-anak yang mengalami masalah dalam belajar atau yang sulit memahami pelajaran di kelas. Munculnya era modern, tahun 1900 sampai 1919. Pada era ini, identitas psikologi klinis semakin kuat. Hal itu dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya yaitu pada 1906, Morton Price menerbitkan jurnal psikologi.
Pada 1909, Healy mendirikan Institut Psikopat di Chicago dan lain-lain. Hal ini juga membuat profesi psikolog klinis mulai terbentuk. Di antara perang, tahun 1920 sampai 1939. Pada 1931, Divisi Klinis APA menunjuk komite tentang standar pelatihan dan pada tahun 1935, komite tersebut menetapkan Komite Psikologi Klinis sebagai seni dan teknologi yang berhubungan dengan masalah penyesuaian manusia. Perang Dunia II dan setelahnya. Pada tahun 1940-an, proses penyaringan tentara ke dalam militer Amerika Serikat membutuhkan penyaringan skala besar untuk menyingkirkan kandidat yang tidak layak untuk militer. Lebih dari 1.700 psikolog bertugas dalam Perang Dunia II, dan mereka kembali ke kehidupan sipil mereka dengan tekad mengembangkan profesi dengan lebih baik. Hal ini mempengaruhi respon pemerintah terhadap isu kesehatan mental yang Amerika Serikat hadapi. Administrasi Veteran, atau yang disingkat dengan AV, punya kewajiban memberi rehabilitasi untuk warga yang menderita trauma emosional dari dinas militer. Selain itu, AV juga memberi dukungan secara finansial untuk pelatihan profesional kesehatan mental serta menyediakan program magang bagi mahasiswa pascasarjana yang bergelar PhD. Di tahun 1946, AV memulai program pelatihan psikolog klinis. Di tahun 1945, Connecticut menjadi negara bagian pertama yang meloloskan undang-undang sertifikasi untuk psikolog. Dan di tahun 1953 diterbitkan standar etis yang berisi pencapaian penting dalam perilaku etis untuk psikolog. Pertumbuhan profesi. Sejak pertengahan 1960-an, psikolog klinis dalam bidang penelitian, penilaian, dan intervensi telah menjadi semakin behavioral. Dan di akhir 1960-an, cara mengubah perilaku berbelok dari psikoterapi menjadi pengondisian dan mengubah kemungkinan penguatan. Di pertengahan 1970-an, kognisi mulai muncul kembali dan orientasi kognitif perilaku merupakan yang paling umum untuk pengobatan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, profesi berkembang lebih lanjut. Di tahun 1970, ada 81 program pelatihan pascasarjana dalam psikologi klinis dan lebih dari 12.000 dokter. EPA di tahun 1892 mempunyai 42 anggota dan pada tahun 1987 ada hampir 67.000 anggota. Saat ini, EPA mempunyai lebih dari 80.000 anggota dan ada lebih dari 200 program pelatihan doktoral psikologi klinis. Perpecahan 1988. Di dalam EPA selalu terdapat konflik antara kelompok klinis dan rekan ilmiah mereka, dan konflik ini menempatkan ilmuwan praktisi di tengah-tengah. Masalah pun memuncak saat gagalnya rencana untuk menyelesaikan perpecahan kelompok klinis dan kelompok ilmiah akademik. Akhirnya, mereka yang kecewa dengan EPA memberi tanggapan untuk membentuk organisasi baru yang terpisah, sehingga didirikan American Psychological Society atau APS di tahun 1988. Nah, itu dia sejarah munculnya psikologi klinis hingga bagaimana psikologi klinis berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih telah menyimak.